Apa yang kita lakukan? Carilah yang punya anjing, supaya itu anjing diraga di kandang, nggak ganggu kita. Itu sama kita ibadah sebagai. Nah, lisaniyah rajul ini adalah orang-orang yang selama di dunianya dia sholat capek, sholat subuh udah bangun, orang masih selimutnya dia udah bangun subuh, ya johor orang lagi asik minum es kelapa dia sholat johor, asar orang lagi asik di kereta dia sholat asar dulu, maghrib orang-orang lagi sibuk di jalan raya di sembahyang, terus begitu. Capek. Sholat itu capek. Yang capek apa? Bukan badan sebenarnya, tapi apa? Hati. Bulan Ramadan orang-orang pada minum teh, minum kopi gitu kan, kita puasa. Begitu. Karena memang dunia ini adalah penjara orang. Nah, kalau orang melakukan itu ridho, insya Allah dia akan naik. Kenapa? Ada orang-orang yang beramal tapi nggak ridho. Ibarat kata dia nyari buah, masuk ke karung, tapi karung dibolongin. Ada nggak yang gitu? Ada. Dia beramal, tapi ingin dipuji, ingin sombong, salah niat. Akhirnya apa? Amalan akhiratnya blas habis. Dia baca sholawat cuma pengen punya mobil, dia baca tabarak cuma pengen punya rumah, dia baca ar-Rahman, dia baca Waqiah supaya jeboten. Cuma sudah itu. Habis amal-amal akhiratnya hanya untuk dunia. Ketika nanti di akhirat, ya Rob, mana pahala Waqiah saya? Aku dulu mintanya jabatan, udah dapat. Udah dapat saja udah. Ya Rob, mana akhlak saya? Aku nggak ada. Ya kan dulu pengennya punya rumah dengan gitu. Ya Rob, mana Rahman saya? Ya kan dulu pengen punya tanah. Udah dapat tanah. Udah nggak ada lagi. Banyak orang melakukan amalan-amalan akhirat tapi untuk dunia. Kalau itu terus-menerus kita lakukan, nanti kita pulang mau bawa apa? Mau bawa? Nah, sekarang kita sudah tahu nih, ibadah kita bukan karena takut neraka atau pengen surga, tapi supaya Allah ridho. Itulah kenapa pagi-pagi Rasul mengajarkan ucapkanlah setiap pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang pagi-pagi dia sudah baca raditu billahi rabba dan saya baca raditu billahi rabba, kalaupun dia mati dia akan masuk surga. Kenapa? Dia sudah pagi-pagi sudah ikrar, saya ridho Allah itu Tuhan. Kalau dia sudah ridho Allah sebagai Tuhan, dia ridho dengan ketentuannya, dia ridho kalau hari itu dagang nggak laku, dia ridho kalau hari itu dia ketipu orang, dia ridho kalau hari itu dia mendapatkan nafas, dia ridho kalau apa itu tidak hari itu dia ridho. Itu memang sudah ketetapan Allah. Dia ridho hari ini dia harus sembahyang, dia harus zakat, dia sedekah, dia ridho. Pagi-pagi mengikrarkan itu dia. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Saya ridho, saya ikhlas di agama Islamku. Saya akan patuh semua ajaran-ajaran agama Islam. Saya akan sembahyang, saya akan segala macam. Dia ikhlas lakukan itu semua. Enggak apa? Ridho. Makanya Pak, istilah saya mengatakan ridho Allah, ridho lidin. Ridho orang tua itu apa? Orang tua itu dikatakan ridho kalau orang tua sudah nggak minta apa-apa lagi kepada kita. Saking apanya? Saking senangnya. Bukan nggak minta, saking keselnya. Karena ada orang tua nggak mau minta kepada anak, kenapa? Kesal sama anak. Gue minta ini kagak dikasih, minta itu nggak dikasih, udah gue mau minta lagi. Kira-kira orang tua yang gitu nggak minta ke kita, itu orang tua senang apa pinjam kita? Tapi ada orang tua yang nggak mau minta sama kita karena sakit senang. Malah, kamu nggak usah kasih apa-apa, nggak usah kasih kasih, nggak usah kasih apa. Kamu sudah sukses, kamu sudah itu, kamu sudah senang. Itu yang disebutkan begitu orang tua. Jadi ridho orang tua itu adalah ketika orang tua sudah tidak minta apa-apa lagi ke kita, nggak ngarepin apa-apa lagi karena kebaikan kita. Karena kebaikan kita. Karena ada orang nggak minta kita bukan karena
sayang, bukan karena senang, tapi karena kesal. Kira-kira nih kita udah dapat ridho orang tua kita nggak? Tanyain lah diri kita, kenapa orang tua kita nggak pernah minta sama kita? Ibu nggak pernah minta uang sama kita, bapak nggak pernah minta apa sama kita. Jadi orang tua sistem maka nggak sih? Kita jadi pejabat, kita punya mobil, kita punya rumah, punya anak. Tapi orang tua kita pernah minta, kira-kira kenapa? Kita kasih nggak pernah mau, nggak maunya kenapa? Itu satu yang harus kita. Ya. Jangan-jangan orang tua kita pernah sakit hati sama kita, tapi nggak mau memang uang dari kita anaknya. Jangan-jangan ibu kita pernah sakit hati sama kita, sampai-sampai kita bawa kue pun kuenya dibuang. Kalau sudah begitu, akankah Allah sayang sama kita? Akankah Allah ridho pada kita? Makanya, kalau ada orang yang selalu dapat masalah dalam hidupnya, utang nggak kelar-kelar, masalah selalu ada, jangan buru-buru nyalakan orang lain. Introspeksi di muhasabah, bagaimana hubungan dengan orang tua. Itu dulu. Jangan-jangan masih punya masalah sama orang tua. Akhirnya apa? Banyak sekali keinginan kita Allah katakan. Kenapa? Allah nggak ridho. Kenapa Allah nggak ridho? Karena orang tua kita nggak ridho. Ridho Allah, ridho wasafillah bisafil. Yang masih punya orang tua, yang masih punya yang masih punya bapak, kesempatan perbaiki hubungan kita. Insya Allah hubungan kita orang tua kita baik kalau sama kita. Karena kalau sama orang tua ya mau bakti, mau durhaka itu langsung dibayar Allah DP-nya di dunia. Ada orang habis-habisan duitnya buat orang tuanya, Allah ganti. Di dunia baru DP-nya doang, tapi ganjaran nanti di akhirat. Insya Allah anak yang bakti sama orang tua, apapun dia punya keinginan, apapun dia punya masalah, Allah akan bantu selesaikan. Tapi kalau ada anak yang selalu bikin orang tuanya kesal, marah sama dia, hampir dipastikan hidupnya nggak bakal bahagia. Walaupun dia punya mobil, walaupun dia punya rumah mewah, hidupnya nggak bakal bahagia. Kenapa? Nggak ada hidup orang tua. Ridho Allah. Di sa'i hari radiah, kita jalani hidup ini, kita jalani ibadah kita jalani apapun Allah perintahkan. Radiah, apa radiah? Ikhlas, nggak mudah mengharapkan apa-apa, asal Allah senang. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Allah nggak pengen sholat kita yang dipuji orang. Allah nggak pengen puasa kita yang dipuji. Allah pengennya yang kita perlu ikhlas supaya Allah senang. Kenapa? Keriduan itu Pak, itu harus dipinta. Keriduan itu harus dipinta. Nggak bisa dapat menjadi. Maka sekarang kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridho. Ya Rab, aku minta ridho. Karena ridho itu harus diminta. Sering kita baca Allahumma nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min syarri wan nar. Kalau kita di sebelah salat tarawih kita baca kan? Di salat tarawih baca kan? Kita minta ridho. Maka kalau pulang ke rumah ketemu orang tua, telepon rumah, telepon di bapak, Pak ridhoin ya, Bu ridhoin ya. Walaupun mungkin bahasa-bahasa orang tua tadi minta ridho orang tua. Memang ridho itu harus dipinta. Sampai orang tua kita mau, iya gua ridho sama lu, baru. Udah pernah dengar tuh jawaban gitu dari orang tuanya? Woi, pernah nggak jawab? Ya saya ridho sama kamu, pernah nggak? Kenapa nggak pernah? Karena kita nggak pernah minta. Kita nggak pernah minta. Percuma, banyak sia-sia kita ibadah kalau orang tua kita nggak minta. Masalah selesai Pak, kita punya masalah banyak selesai. Kalau kita orang tua kita Pak, baik selesai. Kalau orang tua itu kalau doa tembus harus. Pakai tadi kali-kali orang tua kalau doa tembus kan, sampai kalau orang tua sudah meninggal dunia